Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, monggo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan untuk menjalankan sholat subuh dan sekaligus ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari bareng-bareng mendapatkan ridho dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk yang rutin kaitannya dengan fikih muqaranah atau fikih perbandingan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang yang diperselisihkan di kalangan ulama, yaitu kaitannya dengan basmalah atau bismillah. Dalam judulnya begini: Hal basmalah ayatun minal Qur'an. Apakah bismillah itu di dalam Fatihah itu merupakan ayat dalam Al-Qur'an atau tidak? Ajma'a al-ulama ala annal basmalah al-waridata fi suratin Naml hiya juz'un min ayatin fi qaulihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulama sepakat bahwa bismillah yang ada di dalam surat An-Naml, nanti bisa diversani surat An-Naml ayat 30, itu ulama sepakat bahwa ayat itu merupakan ayat dari Al-Quran, atau bismillah yang ada di dalam surat An-Naml ayat 30, itu ulama sepakat bahwa itu ayat dari Al-Quran. Di dalam surat An-Naml itu bunyinya begini: innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau panjenengan buka di dalam surat An-Naml ayat 30, nanti ketemu kalimat ini, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ulama sepakat bahwa itu ayat Al-Qur'an. Walakinnaha ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Ya. Oh, kurang keras. Oh, ibu-ibu, apa saya kurang dekat ya? Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Tetapi ulama itu berbeda pendapat, apakah Fatihah, apakah bismillah itu ayat dari surat Fatihah atau juga ayat dari masing-masing surat. Kan di dalam mushaf niku kan enten setiap surat kan enten bismillah ini. Itu apakah misalkan
Kalau dilihat mushaf itu sebelum qul huwallahu ahad ya ada bismillah. Terus nanti surat berikutnya An-Nas ada bismillah lagi. Itu apakah bismillah itu bagian dari surat itu? Atau juga apakah bismillah itu bagian dari Fatihah? Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Akibat perselisihan ini, maka tentu membawa konsekuensi ketika orang sholat, baik itu membaca bismillah, baik itu membaca Fatihah atau surat, ada yang tidak membaca bismillah, ada yang membaca bismillah. Nah, seperti itu. Dan ini di Indonesia ya juga ada kedua-duanya. Di Mekah juga begitu. Setahu saya Imam Masjidil Haram itu ada yang membaca bismillah tapi pelan. Tapi ada yang tidak membaca bismillah. Ala aqwalin adidatin. Ya, persoalan ini banyak pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, ia ayatun minal Fatihah. Jadi bismillah itu ayat dari Fatihah. Wa min kulli suratin, dan ayat dari masing-masing surat. Wa huwa madhabus Syafi'i rahimahullah. Ini menurut pendapat Syafi'i. Ya, menurut pendapat Syafi'i. Ats-tsani, yang nomor 2, iku laisat ayatun minal Fatihah. Bukan ayat dari Fatihah. Wala min syai'in min suratil Qur'an. Dan tidak bagian surat dari Al-Quran kecuali surat An-Naml tadi. Wa huwa madhabu Malik rahimahullah. Ini pendapatnya Malik, Imam Malik. Jadi Imam Malik, bismillah itu bukan bagian dari surat Fatihah dan juga bukan dari bagian surat-surat yang lain kecuali surat An-Naml tadi. Ats-tsalisu, utawi kang adapun yang nomor 3, hiya ayatun tamatun minal Qur'an. Dia ayat dari Al-Qur'an. Unzilat lil fasli bainas suwar. Diturunkan untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Walaisat ayatun minal Fatihah, dan dia juga bukan ayat dari Fatihah. Wa huwa madhabu Abi Hanifah rahimahullah, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu berpendapat begini, bismillah itu ayat Quran, tapi dia tidak melekat di surat-surat. Dia memang diturunkan untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya. Tapi dia bukan miliknya surat-surat itu. Dia ayat tersendiri terpisah yang memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya. Jadi kalau Syafi'i itu ayat Al-Quran dan juga bagian dari ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain. Kalau Maliki, jadi ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Hanafi di tengah-tengah. Itu ayat Quran, tapi bukan miliknya surat-surat itu. Pokoknya ayat Al-Quran yang diturunkan tersendiri untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, pendapatnya seperti itu. Berarti kan macam-macam ya.
Alasannya nggih sedaya pakai alasan. Ya. Dalilus Syafi'iyah. Alasan Imam Syafi'i. Istadalla as-Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i berpendapat biadatin adillatin nujiziha fima yali. Ya. Imam Syafi'i berpendapat demikian itu dengan dalil yang banyak. Awalan, pertama, hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, idza qara'tum alhamdulillah rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca alhamdulillah, yaitu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, surat Fatihah itu, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an, karena sesungguhnya Fatihah itu adalah ummul Qur'an, ibunya atau induknya Al-Quran. Wa ummul kitab, ada yang menyebut juga ummul kitab. Makanya kalau di acara-acara itu mari kita baca ummul Quran atau ummul kitab Al-Fatihah. Ummul kitab, ummul Quran itu maksudnya induk, ibu. Ummu itu ibu, maksudnya adalah induk. Karena isinya Al-Quran itu gampangannya teringkas di dalam Al-Fatihah. Wasabul matani, dan dia adalah 7 ayat. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayat, ya. Dan bismillah merupakan bagian dari ayat dari suratul Fatihah. Ini alasan mazhab Syafi'i yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatahu as-salata bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alasan Imam Syafi'i, hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatahu shalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia memulai sholat, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis-hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Tsalisan, hadis yang ketiga, hadisu Anasin radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, yaitu hadis dari Anas bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang bacaannya. Faqala kanat qira'atuhu maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Jadi Rasulullah pernah ditanya bagaimana bacaan Rasulullah ketika membaca suratul Fatihah. Kemudian mereka menjawab, yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini yang hadis yang digunakan ketiga. Kemudian hadis yang keempat, Rabi'an, hadisu Anasin radhiyallahu anhu annahu qala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adharana idza aghfa ighfa'an thumma rufi'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhauka ya Rasulullah qala nuzilat alayya anifan surah faqra'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar
fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Pada suatu saat sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah itu ngantuk. Setelah ngantuk dia terbangun begini, dia tertawa. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Iya, tadi telah turun wahyu kepada saya. Apa itu wahyu apa ya Rasulullah? Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, cerita inilah yang digunakan alasan oleh Imam Syafi'i bahwa bismillah itu bagian dari surat-surat itu. Itu seperti itu. Ini alasan yang keempat. Khomisan, alasan yang kelima. Alasan yang kelima ini agak panjang. Kalau tadi alasannya hadis, maka sekarang alasannya akal. Pakai akal. Aklun, dalil akli. Wastadallu aidan bidalilin ma'kulin. Yang kelima, mazhab Syafi'i juga berpendapat dengan dalil akal, yaitu annal mushafa al-imam kutibat fihil basmalah fi awalil fatihah wa fi awali kulli suratin min suwaril Qur'an ma'ada surati baro'ah. Alasan mazhab Syafi'i, mushaf yang kita terima sekarang itu, mushaf Al-Quran itu ditulis setiap surat itu ada bismillahnya, ya, kecuali surat baro'ah. Surat baro'ah kan nggak ada bismillahnya itu, ya. Wa kutibat kadzalika fi masahifil amsar al-manqula anhu. Dan penulisan basmalah dalam setiap surat yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Watawatara dzalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushaf ma laisa minal Qur'an. Tidak mungkin, kata mazhab Syafi'i, kalau bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, kok ditulis di dalam mushaf. Karena apa? Karena ada larangan yang dikatakan dari Rasulullah ketika pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran, hati-hati jangan sampai menulis di dalam mushaf itu sesuatu yang bukan ayat Quran. Itu alasan logikanya Imam Syafi'i. Wa kanu yastasdaduna fi dzalika. Dan ini ya sudah kuat sampai sekarang, gitu kira-kira gitu. Hatta innahum mana'u min kitabatit ta'syir wa min asma'is suwar wa min al-a'jam wa ma wujida dzalika akhiran faqad kataba bi ghairi fatil mushaf. Ya, intinya bahwa kalau Fatihah itu bukan ayat dari Al-Quran, dari surat-surat, ngapain kok ditulis di dalam mushaf itu setiap surat ada bismillahnya? Itu kira-kira begitu alasan mazhab Syafi'i. Niki yang Syafi'iyah. Ya, dalilul Malikiyah. Nah, sekarang alasan Maliki, Imam Maliki. Wastadallu al-Malikiyah annal basmalah laisat ayatun minal Fatihah wala minal Qur'an. Ini. Tadi kan Imam Malik berpendapat bahwa Fatihah itu bukan laisat ayatun minal Fatihah, bukan ayat dari surat Fatihah. Wala minal Qur'an, dan dia juga bukan ayat dari Al-Quran. Hiya litabarruk bi adillatin nujizuha fi mayali. Tapi kenapa kok bismillah itu ada di dalam tulisan mushaf itu? Litabarruk, untuk berkah. Ya. Ini
Dari sini ini kadang-kadang agak aneh. Jadi Imam Malik itu ternyata mengenal berkah. Yang kadang-kadang orang pengikut Malik itu tidak mengakui berkah. Tapi Malik di sini bismillah ditulis itu untuk ngalap berkah, litabarruk. Alasannya apa? Kata-katanya jelas di sini. Litabarruk katanya Imam Maliki. Awalan, alasannya hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatahu shalat bitakbir wal qira'a bilhamdillahi rabbil alamin. Ada hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah itu kalau sholat membaca takbir, membukanya dengan takbir, lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillah. Jadi ada hadis dari Aisyah, ya Aisyah cerita Rasulullah itu kalau sholat habis takbir langsung alhamdulillah. Seperti itu. Sanian hadisu Anasin kama fi sahihaini qala shallaitu khalfan nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftahuna bilhamdillahi rabbil alamin. Ya. Hadis dari Anas bahwa ya kata Anas pada waktu saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, ya, yaitu mereka membukanya sholat itu dengan langsung baca alhamdulillah tanpa bismillah. Wa fi riwayatin di Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan riwayat lain yaitu tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Kemudian alasan yang selanjutnya, laukanat al-basmalah minal fatihah lakanat hunaka tikroril firrahmanir rahim. Nah sekarang alasan akalnya, menurut secara akal, kalau bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Fatihah, maka berarti kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang dalam satu surat. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nggak mungkin, kata Maliki, masa dalam satu surat ada pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim yang sama. Nah, pakai akal juga. Jadi para imam-imam dulu itu di samping hadis tapi dikuatkan dengan akal. Wa asbahat as-surah kal'ati. Kalau bismillah itu bagian dari Fatihah, maka akan ada pengulangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman lagi diulang, Ar-Rahmanirrahim. Wa dzalika muhallun bi balaghatin nadmi al-jalil. Dan itu mustahil secara balaghah. Nah, itu kata Imam Malik. Nah, bagaimana menanggapi Syafi'i tadi? Kita batuha fi awailis suwar wa innama huwa litabarruk. Kenapa kok kemudian bismillah itu ditulis di dalam mushaf sampai sekarang, mulai zaman Utsmani dulu sampai sekarang kok ditulis di setiap awal surat, yaitu innama huwa litabarruk, yaitu untuk tabarrukan, ngalap berkah, wali imtisalil amri bitolabiha wal bid'i biha fi awalil umur. Dan kenapa
bismillah itu ditulis di setiap surat karena ada perintah di dalam hadis, yaitu ketika kita memulai sesuatu hendaknya kita membaca bismillah. Karena itu kalau membaca ayat Al-Quran wong itu perbuatan baik, ya dimulai baca bismillah. Tapi itu bukan berarti ayat, hanya untuk tabarruk saja. Seperti kita mau bekerja baca bismillah, mau makan baca bismillah, masa mau baca Al-Quran tidak baca bismillah, kira-kira begitu. Tapi itu bukan ayat. Ini menurut Maliki. Dia macam-macam, ya, macam-macam pendapatnya. Yang ketiga sekarang, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa ammal Hanafiyah faqad ra'au anna kitabataha fil mushaf yadullu annaha Qur'anun walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Kalau menurut Imam Abu Hanifah alasannya lain lagi. Tadi kan Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa bismillah itu ayat Al-Quran, tapi bukan miliknya masing-masing surat. Dia hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Abu Hanifah berpendapat bahwa bismillah ditulis dalam mushaf itu menunjukkan bahwa ia bagian dari Al-Quran. Kalau dia bukan bagian dari Al-Quran, tidak mungkin ditulis di mushaf Al-Quran. Paham ya? Agak sedikit beda dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i itu ditulisnya itu menunjukkan miliknya surat-surat itu. Tapi kalau Hanafi bukan miliknya, tapi itu ayat yang hanya untuk pemisah. Itu menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi ketiga imam ini, kalau Syafi'i dengan hadis-hadis dan akal, Maliki juga dengan hadis-hadis, ya. Kemudian Hanafi itu kan ulama yang terkenal banyak menggunakan ra'yu, banyak menggunakan akal. Itu Imam Hanafi. Kenapa begitu? Karena Imam Hanafi itu hidup di daerah Irak, di mana Irak waktu itu lebih maju daripada Mekah Madinah, sehingga dia banyak sekali ditantang dengan kondisi sosial di Irak. Dan karena itu kemudian dia banyak menggunakan ijtihad bil ra'yi, yaitu dengan akal. Makanya pendapat-pendapatnya mazhab Hanafi terutama dalam bidang muamalah itu banyak yang sesuai dengan akal. Dia lebih, kalau dibanding dengan Imam Maliki dan Hambali, banyak yang menggunakan dasar-dasar hadis. Tapi kalau Hanafi itu banyak menggunakan dasar-dasar akal. Terutama yang kita kenal kaitannya dengan zakat. Kalau menurut mazhab Hanafi, ya semua tanaman yang tumbuh dari bumi itu wajib dizakati. Tidak hanya tanaman makanan pokok. Kalau mazhab lain kan yang wajib dizakati itu hanya makanan pokok. Kalau mazhab Hanafi tidak. Kenapa? Ya karena bagi Hanafi zakat itu bukan persoalan apakah itu makanan pokok atau tidak, tapi asalkan bernilai ekonomi. Kalau dia bernilai ekonomi sebagai sebuah kekayaan, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Itu seperti itu. Itu pendapat Imam Hanafi. Nah ini, kenapa Imam Hanafi berpendapat bahwa
bismillah itu merupakan pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Marwiya anis sahaba annahum qalu kunna la nuqrafu inqida iswar hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika marwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuqrafu faslu suwar hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Hanafi menggunakan riwayat hadis lanu dari para sahabat kunna la na'rifu inqida iswar hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Kata para sahabat, dulu saya itu tidak ngerti mana awal surat dan mana akhirnya surat. Lalu kemudian turunlah bismillahirrahmanirrahim ini. Ketika turun bismillahirrahmanirrahim ini, maka saya jadi tahu karena para sahabat, oh ini awalnya surat, ini awalnya akhirnya surat. Ya, ada juga hadis tentang itu. Bahkan di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslas suwar hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sendiri juga tidak tahu pemisah antara satu surat sehingga turun bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang bismillahirrahmanirrahim ini menurut Hanafi itu memang diturunkan. Karena itu diturunkan berarti itu ayat. Tapi diturunkannya adalah untuk memisah antara awal surat sampai akhir surat. Itu menurut pendapat Imam Hanafi. Ya. Tentang bismillah. Enter judul malih ma huwa hukmul qira'ah bismillah fis shalat. Lalu bagaimana hukumnya membaca bismillah di dalam sholat? Terus pun dihukumi. Nah, itu tadi pendapatnya, sekarang hukumnya. Diterusakan apa mboten? Pun siang. Belum yang tematik. Gimana Pak Subur? Bagaimana hukumnya membaca bismillah di dalam sholat? Terus akan gini, nanggung sekalian. Ikhtalafu al-fuqaha fi qira'atil basmalah fi sholat ala aqwalin adidatin. Ulama fikih berbeda pendapat tentang membaca bismillah di dalam sholat. Fadhaba Malik rahimahullahu ta'ala. Pertama, menurut Malik, ila mana qiraatiha fi sholat al-maktubah jahron kanat au sirron la fi istiftahi am ummil Qur'an wala fi ghairiha min aswar wa ajaza qira'ataha fin nafilah. Menurut Malik dia mencegah membaca bismillah pada waktu sholat wajib, baik itu jahron kanat au sirron, baik membacanya secara keras maupun pelan. La fi istiftahi ummil Qur'an, karena dia bukan bagian dari umul Quran, wala fi ghairiha, bukan juga bagian dari surat-surat yang lain, minas suwar. Wa ajaza qira'ataha fin nafilah. Tetapi Imam Malik membolehkan membaca bismillah dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu menurut Malik boleh membaca bismillah. Tapi kalau sholat maktubah, sholat 5 waktu tidak boleh. Mana'a, mencegah. Ya. Ini menurut Malik. Wadahaba Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, ila annal musalli
yaqra'uha sirron ma'al Fatihah. Kalau menurut Hanafi hendaknya dibaca tapi pelan. Sirron ma'al Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atis shalat. Di setiap rakaat salat. Wa inna qira'aha ma'a kulli suratin fahusnun. Dan bismillah itu apabila dibaca ketika membaca surat selain Fatihah husnun. Baik. Kalau tidak dibaca juga tidak apa-apa. Jadi lagi-lagi agak di tengah Malik. Hanafi. Harus dibaca pada waktu sholat bismillah itu. Tapi kalau kamu membaca, kata Malik, kalau Anda membaca suratan itu boleh bismillah, boleh tidak. Tapi kalau bismillah dibaca waktu membaca surat fahusnun, itu baik. Itu menurut Hanafi seperti itu. Ya. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat yaqra'uha al-musalli wujuban. Ya. Membaca bismillah wujuban bagi seorang al-musalli wajib. Fil jahri jahron wa fis sirri sirron. Bagaimana membacanya? Pada waktu sholat yang keras ya keras, pada waktu sholat yang pelan ya pelan. Sholat duhur, asar ya pelan. Pada waktu sholat maghrib, isya, subuh ya keras. Itu Syafi'i. Ya. Wa qala Ahmad, bagaimana menurut Imam Ahmad? Yaqra'uha sirron wa la yusannu al-jahra biha. Menurut Imam Ahmad, bismillah itu dibaca pelan. Wa la yusannu al-jahru, dan tidak disunahkan membaca bismillah itu dengan keras. Hampir mirip dengan Hanafi. Untuk Hambali mirip. Ya. Wasababul khilaf, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Huwa ikhtilafum fi bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla wa ma waqad taqaddama al-kalam ala dalika fil hukmil awal. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ya karena perbedaan pendapat di depan tadi itu, di mana ada yang menganggap bismillah itu bagian dari Fatihah, ada yang menganggap tidak. Ketika Hanafi itu menganggap, ketika Maliki itu menganggap bismillah itu bukan dari Fatihah, maka ngapain kok dibaca? Kira-kira begitu. Bagi Syafi'i, karena dia itu bagian dari Fatihah, bismillah itu bagian dari Fatihah, kalau tidak dibaca ya tidak boleh, wajib dibaca. Seperti itu. Gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang mau tanya? Ya, monggo kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, saya teruskan yang tematik. Jadwalnya sampai jam 5.23. Ini jam 5.10. Ya. Jadi pun ngertos nggih? Perbedaan pendapat. Monggo, tinggal yang mana. Intinya semua ada dalil. Ada yang tanya, loh, ana dalile kok beda-beda pendapatnya Pak? Nah, ini macam-macam kajiannya. Sama-sama ada dalilnya, kok beda-beda? Apa Rasulullah itu hadisnya tadi? Nah, ini kalau dalam kajian hadis, ini sangat rumit. Satu, bisa jadi kajian makna. Jadi dalam memahami hadis itu yang berbeda. Atau memang dalam satu ibadah bisa jadi Rasulullah itu memang melaksanakannya berbeda-beda. Ketika melaksanakan yang demikian itu disaksikan oleh sahabat ini. Ketika di sana sholat yang demikian, Rasulullah membaca demikian, tapi disaksikan oleh sahabat ini. Makanya menurut saya kesimpulannya, ya janjane sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah
dalam berbagai macam versi. Seperti itu. Ya. Termasuk kenapa sedekap itu ada yang begini, itu bisa jadi sahabat. Saya waktu sholat sama Rasulullah tidak sedekap kok, Rasulullah begini. Bisa jadi. Enggak, Rasulullah waktu sholat dengan saya lihat sedekapnya agak ke atas. Pada saat yang lain, enggak, kayaknya tangannya agak di bawah. Nah, seperti itu. Dan kayaknya yang begitu-begitu itu, ya wajar lah. Wajar. Ya. Tapi intinya sholatnya, yaitu sholatnya itu pakai takbir, ruku, sujud, tahiyat, dan sebagainya. Kalau yang begitu-begitu itu kan, mohon maaf ya, kadang-kadang saya membayangkan, bisa jadi kan kita nggak stabil ya. Kadang pas rada males, Allahu Akbar. Dong pos anu, Allahu Akbar. Ya itu saya pikir wajar-wajar saja. Ya. Artinya, ya bisa jadi Rasulullah pada suatu saat sholat dengan sahabat ini pas takbirnya begitu, sehingga ini kemudian diingat-ingat oleh seorang sahabat. Nanti di tempat lain Rasulullah sholat seperti ini, sehingga kemudian dicatat atau diingat oleh para sahabat. Jadilah hadis yang bermacam-macam itu. Di samping juga ada kajian hadis, apakah hadis itu nanti sahih atau tidak, ini adalah bagian tersendiri. Sing tangan, kayaknya kok pada diam semua. Biasanya saya nggak tahu diam apa karena mendengar ini agak aneh, apa karena ngantuk. Kalau tidak ada saya langsungkan tematik ya Pak. Saya akan menyampaikan tentang Al-Baqarah 177. Ayat surat Al-Baqarah ayat 177 ini itu turun setelah ayat yang memerintahkan tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah. Kan dulu umat Islam itu kan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian turunlah ayat yang memerintahkan supaya Rasulullah sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ayat itu turun di Madinah. Turunnya adalah yang panjenengan kenal, yang bagi yang sudah haji dan umroh, yaitu di Masjid Kiblaten. Jadi Masjid Kiblaten itu tempat turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya sholat menghadap ke Ka'bah. Lalu kemudian bahasa sekarang, tadinya sholatnya menghadap ke sana ada pengimaman, lalu diperintahkan menghadap ke sana. Lalu dibuatlah di sini pengimaman. Maka kemudian di dalam bahasa Arab ada dua arah. Yang tadinya mengarah ke sana, sekarang mengarah ke sini. Arah itu namanya kiblat. Karena dua kiblat namanya kiblaten. Kiblat itu satu kiblat, kiblaten dua kiblat. Maka masjid itu disebut Masjid Kiblaten, yaitu yang mempunyai dua pengimaman kalau bahasa kita, ke sana dan ke sana. Nah, pada waktu diperintahkan pindah untuk menghadap ke Ka'bah itu umat Islam pada saat itu pada geremengan kayak begini. Ini gimana ya, kan seharusnya baik menghadap ke Baitul Maqdis,
Ngapain sih kok dipindah ke Ka'bah? Muslim yang lain mungkin, ya Allah. Ya, yang lain mengatakan begini, benar. Ini yang bagus menghadap ke Ka'bah daripada sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu seperti itu. Betul bisa diganti. Kebetulan tidak haus. Ya, dan tidak haus. Jadi pada waktu itu umat Islam itu berdebat. Iki janjane sing apik iku salat itu menghadap ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Ngapain sih sekarang kok dipindah? Ya. Biasalah kalau kita ada pemindahan sesuatu kan masyarakat mesti wah, jane ora usah dipindah lah, apik kaya kuwi bae. Ya ora, apik kaya kiye. Nah, pada saat itu juga begitu. Ya kan aneh kan? Sholat sing biasa enak-enak menghadap ke Baitul Maqdis kok dipindah disuruh menghadap Ka'bah. Pasti ada perasaan dan ada perbincangan di kalangan umat Islam pada waktu itu. Berbicara janjane sing ngapik iku madhep ning ngendi? Kok iki kok malah dipindah di Ka'bah? Kira-kira begitu. Nah, ketika terjadi perdebatan antara di kalangan umat Islam pada waktu itu, maka kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini yaitu Al-Baqarah 177 itu mengatakan begini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra tidak merupakan kebaikan yang perlu kamu perdebatkan. Bukan kebaikan yang substansial bahasa sekarang. Apa itu? Yaitu antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yaitu hanya persoalan apakah menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Ka'bah. Itu enggak ada persoalan. Kebaikan itu bukan terletak pada persoalan menghadap, tapi itu hanya simbol. Paham nggih? Simbol. Artinya kamu semua itu sholat menghadap kemanapun, yo intinya sama, yaitu menghadap ke Allah. Menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya simbol ben bareng menghadap ke sana, ada simbol. Sekarang saya pindah ke Ka'bah, itu nggak usah kamu ributkan, itu hanya persoalan simbol aja. Terus Allah melanjutkan, walakinnal birra, yang namanya kebaikan itu bukan persoalan menghadap ke barat, ke timur, atau menghadap ke Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah. Walakinnal birra, tetapi sesungguhnya kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah yang penting orang itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat dan kitab dan para rasul dan nabi. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati? Kebaikan yang sesungguhnya itu ya iman, yang diukur itu iman, bukan simbol. Ini yang kadang-kadang kan sering kita itu ribut tentang simbol. Ya. Tapi yang kebaikan yang substansial itu adalah keimanan. Yang kedua apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailina wa fir riqab. Kebaikan yang sesungguhnya itu adalah yaitu orang yang mempunyai kepedulian sosial. Apa itu? Wa'atal mala, mau memberikan sebagian harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang minta-minta, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Jadi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah
iman dan peduli terhadap orang lain. Bukan hanya simbol. Nomor 3 apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Nah ini. Yang ketiga adalah wa aqamas shalah, yaitu ibadah sergap. Iman ning wong pada sesama apik, ibadahe sergap. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Diukur dari situ. Wa ataz zakat. Tadi sama wa ataz zakat. Yang nomor 4, lah ini yang penting. Ini yang sering kita langgar. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang keempat, kebaikan yang sesungguhnya itu adalah orang yang menepati janji. Apa maksudnya? Tidak menyakiti orang lain. Jadi wong sing apik iku imane kuat, kepeduliannya bagus, ibadai sergap, ora tahu nyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu di dalam ayat ini digambarkan yaitu tidak pernah mengingkari janji. Yang nomor 5, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Yang nomor 5 yaitu orang yang mempunyai hati dada lapang. Apa hati dada lapang itu? Sabar. Di dalam apa? Fil ba'sa'i wad-dharra. Di dalam kesempitan dan penderitaan. Ya. Ulaikal ladzina shadaku. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar takwa. Apa yang ingin saya sampaikan? Kita nggak usah terlalu berdebat tentang simbol. Apa simbol itu? Simbol itu atribut. Monggo, yang mau sholat pakai sarung, yang mau pakai gamis, nggih. Apa malih? Iki bapaknya pakai nopo niki? Pakai udeng, saya pakai hitam, ada yang pakai itu. Ya. Ya itu tidak ada masalah. Laisal birro. Itu nggak usah terlalu diperdebatkan. Sing penting kebaikan yang sesungguhnya itu iman, ning wong liya apik, ibadah sergap, ora pati nyakiti wong lain, dan mempunyai hati yang lapang, sabar. Itu simbol itu monggolah. Bukan berarti simbol nggak penting, ya penting, tapi itu nggak usah terlalu dipersoalkan. Nah, itu ayat ini kira-kira intinya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita berdebat tentang simbol ini. Akhirnya yang tidak suka simbol ngelek-ngelek, yang suka simbol juga terlalu fanatik. Itu saya nggak suka. Ya, karena saya merenungi ayat ini. Ada orang, mohon maaf sekali, ada orang yang mengejek-ngejek orang yang berjenggot. Saya nggak suka. Itu tuntunan Rasul. Bagus. Tapi sebaliknya, andaikan ada orang yang tidak mau berjenggot, ya orang usah terlalu di kafir-kafir, kira-kira begitu. ya biasa aja lah. Tapi saya nggak suka ada orang, itu, nggak suka. Bagus, berjenggot itu bagus, karena itu ada hadisnya. Tapi bukan berarti kalau tidak jenggotan kok jadi terus ora apik gitu loh. Apik itu ukurannya apa? Ya tadi itu. Ya. Orang tidak berjenggot, orang iman, orang ini, ya ora apik. Ya. Orang yang berjenggot tapi hanya simbol tapi tidak begini tadi, ya tidak bagus.
Ya, ukuran bagus itu yang sesungguhnya ya ini tadi. Imani kuat, kepeduliannya sosial kuat, ya. Kemudian ibadahnya kuat, hati ini lega, sabar, sama temannya tidak pernah menyakiti. Itulah walakinnal birra. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita begini ini ya saya pikir nyaman-nyaman aja lah dalam keragaman. Ya, keragaman. Aten nggih? Ya, karena saya memang oleh Pak Subur disuruh menyampaikan hal-hal yang begini-begini ini. Karena di perumahan ini macam-macam dan itu enggak apa-apa, memang begitu, Pak. Mboten gawe-gawe kula. Ya seperti itu memang. Ya. Enggak usah kita persoalkan. Namun walakinnal birra man amana. Ngaten nggih? Nggih. Monggo kalau ada yang mau tanya. Nggih. Tadi saya tergelitik nggih. Saya tidak mengkritisi apalagi itu para imam mazhab nggih. Tapi mengenai bismillah tadi yang alasan Imam Maliki antara lain bahwa aneh kalau dalam satu surat ada pengulangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahmanirrahim. Iya. Nah, itu mungkin di surat lain Iya. ada yang pengulangan juga. Iya. Al-Insyirah. Iya. Wa Innamal yusra. Itu terus yang satu. Yang kedua, yang kedua mengenai Ya, nah itu yang saya harapkan sebenarnya, Pak. Pengulangan itu tidak hanya di surat itu sebenarnya. Surat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan diulang sampai 31 kali. Itulah yang saya maksud dari pendapat-pendapat itu ketika saya sampaikan alasannya. Disitulah monggo panjenengan kira-kira yang mantap yang mana dari alasan itu yang rasional. Bisa jadi nyuwun sewu sangat. Bisa jadi jenengan kayaknya kok alasannya Imam Malik yang itu kok nggak matuk ya dengan saya. Kalau gitu saya tak pakai bismillah aja, ya enggak apa-apa. Tapi alasan Imam Malik seperti itu. Ya. Dari sisi balaghah katanya Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, diulang lagi. Ya. Berarti memang bismillah ini bukan bagian dari Fatihah karena inti yang sama sudah ada di dalam Fatihah itu sendiri. Ya, artinya maksud saya kalau alasan itu menurut sampean dianggap tidak masuk akal, nah disitulah di sini kita monggo. Makanya kan saya setelah ngisi ya monggo panjenengan milih yang mana. Nah, kira-kira begitu, Pak. Berarti panjenengan memperhatikan betul ini. Iya, jadi kayak mutan. Ya. Boleh baca bismillah untuk sholat sunnah. Kalau sholat maktubah nggak boleh. Nah ini kok sepertinya ada inkonsistensi. Ya, ya. Nah, di situ salah satu dan mungkin saya berpikir juga ya. dalam kurun waktu berapa abad ini ya. mungkin murid-muridnya Imam Malik itu kan tidak menguasai
mungkin ada pergeseran tidak seperti para imam sampai umur 10 tahun sudah ratusan bahkan mungkin Iya. nah murid-muridnya belum tentu. Iya. Jadi mungkin tapi yang saya kritik tadi kok seperti Iya. ada inkonsistensi. Ya. Begini, kalau saya tentu tidak akan mungkin dan tidak makomnya untuk menilai 4 imam itu. Kalau membaca alas-alasannya, ya sebenarnya terpikir dalam saya, sama itu, tidak inkonsisten. Tapi dalam hal tertentu, kadang-kadang imam yang lain juga begitu masalahnya. Ya. Dalam hal ini, saya juga berpikir, kalau memang Bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, kenapa ya kok Malik itu berpendapat pada sholat wajib tidak boleh dibaca? Kalau dibaca menurut Malik itu bid'ah. Kenapa? Ya karena Rasulullah nggak baca menurut Malik. Tapi saya juga mikir, tapi kok di dalam sholat sunnah kok boleh? Ya terpikir juga. Ya. Tapi kan saya enggak gitu. Gitu. Kalau itu mau saya paksakan pakai logika begini, Pak. Ibadah sholat fardu itu ta'abudi namanya. Menurut Malik, yus pokoknya apa yang dilakukan oleh Rasulullah tirulah seperti itu. Karena Rasulullah nggak baca Fatihah, kalau kamu nggak baca basmalah, kalau kamu baca basmalah ya bid'ah. Itu Malik. Tapi kok di dalam sholat sunnah boleh. Padahal kalau Rasulullah itu tidak membaca Fatihah dalam sholat wajib, tentu kan Rasulullah tidak membaca Bismillah di dalam sholat-sholat yang lain. Tapi kok Malik memperbolehkan? Kenapa itu kan kira-kira begitu? Ya, sama pertanyaannya. Kenapa ya kok untuk sholat sunnah boleh, tapi sholat fardu tidak boleh? Apa karena li tabarruk tadi ngambil berkah? Nah itu saya juga nggak tahu jawabannya. Tapi itulah pendapat-pendapat yang ada di dalam itu. Betul Pak? Ya. Jadi panjenengan ya berarti dengan saya sampaikan ini mikir juga nggih. Mikir juga ya. Ya. Non? Iya. Memang begitu Pak. Iya, betul. Iya. Ada juga yang ngikuti begini Pak. Nyuwun sewu niki ya. Ini jangan dianggap saya subjektif ya. Ada yang mengikuti pakai logika sederhana. Iya ya, berdebat antara ini bagian dari Fatihah atau tidak. Ya sudahlah, tak baca saja. Umpama besok jari Gusti Allah ternyata Bismillah itu bukan Fatihah, ya kan nggak apa-apa toh saya lebih membaca Bismillah. Daripada saya tidak membaca Bismillah, ternyata janjane itu surat dari Fatihah, kan kurang bacaanku. Ada yang berpikir mengambil pendapat, berpikir sederhana seperti itu. Wong maca Bismillah ora abot iki. Ada yang begitu Pak. Ya macam-macam lah. Nah, daripada berdebat gini-gini, sama dengan begini Pak. Saya habis sholat maghrib, misalkan saya sholat maghrib kan berarti saya suci ya, saya suci. Lalu kemudian mau sholat isya, saya ragu, apakah saya sudah batal atau belum? Itu menurut hukum fikih, saya harus boleh mengatakan, oh tidak batal. Langsung sholat isya. Tapi itu sah Pak, itu kaidahnya seperti itu. Jadi kalau saya sudah jelas-jelas suci, pada waktu sholat maghrib jelas suci, lalu kemudian habis sholat maghrib lah entah ngapain, lalu datang isya saya ragu, aku ini antara habis sholat maghrib tadi sudah batal apa belum ya? Itu menurut kaidah fikih boleh dianggap tidak batal, artinya selagi belum yakin itu tadi saya kentut, itu boleh dianggap tidak batal. Tapi ada orang yang mengambil hukum begini, lah daripada kelalen lah mending wudu bae lah, wong wudu sedela iki. Nah, ngambilnya simpel seperti itu. Padahal kalau dia langsung sholat itu hukumnya sah. Seperti itu Pak. Ngoten nggih Pak? Nggih.
Ya, kadosnya bapak ini mungkin tasik mikir malah. Nggih ngaten matur nuwun mun kesiangan nggih mun suruh kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.